Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai penyebab kegagalan manajemen risiko dan juga studi kasus terkaitnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko pada semester pendek. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lucy Putri Setiadi, mahasiswa Universitas Bangunan Jaya, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Baik, di sini ada pertanyaannya. Banyak perusahaan memiliki sistem manajemen risiko di atas kertas, tetapi tetap mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan. Apa penyebab utama kegagalan manajemen risiko di perusahaan tersebut? Apakah karena ketidaktahuan, kurangnya komitmen, atau adanya faktor lainnya? Banyak perusahaan yang memang sudah memiliki sistem manajemen risiko secara formal, tetapi kegagalan tetap terjadi karena sistem tersebut tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam praktiknya. Menurut saya, penyebab utamanya yaitu kurangnya komitmen dari pemimpin perusahaan dan juga lemahnya budaya risiko di dalam organisasi. Seringkali manajemen risiko hanya dianggap sebagai formalitas atau sekedar dokumen di atas kertas untuk memenuhi syarat audit atau sertifikasi. Tanpa dukungan nyata dari manajemen puncak, karyawan pun cenderung mengabaikannya. Selain itu, banyak perusahaan tidak melibatkan seluruh bagian organisasi dalam proses manajemen risiko. Padahal risiko bisa muncul dari mana saja. Faktor lainnya bisa berupa kurangnya pelatihan, tidak adanya evaluasi berkala, atau tidak responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Jadi bukan hanya karena ketidaktahuan, tapi juga karena manajemen risiko tidak dijadikan bagian dari budaya kerja sehari-hari. Kemudian di sini ada terdapat beberapa penyebab lainnya, yaitu manajemen risiko tidak terintegrasi. Manajemen risiko seringkali dipisahkan dari kegiatan utama bisnis. Padahal agar efektif, manajemen risiko ini harus menjadi bagian dari setiap proses, mulai dari perencanaan strategis, keuangan, operasional, hingga SDM. Jika tidak terintegrasi, risiko yang muncul bisa terlewat dan tidak tertangani dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu penilaian risiko yang tidak akurat. Perusahaan bisa gagal mengidentifikasi atau menilai tingkat risiko secara tepat. Contohnya, meremehkan risiko cyber atau perubahan pasar. Jika penilaian awal salah, maka langkah pengendaliannya pun akan tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu minimnya pelatihan dan pemahaman. Banyak karyawan, bahkan manajer, tidak paham apa itu manajemen risiko dan bagaimana menerapkannya. Akibatnya, prosedur yang ada hanya dijalankan secara formal tanpa benar-benar dipahami dan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu tidak adanya pemantauan dan evaluasi berkala. Manajemen risiko harus dievaluasi secara rutin. Tanpa pemantauan berkala, perusahaan tidak tahu apakah rencana penanganan risiko masih relevan atau perlu diperbarui. Hal ini membuat perusahaan rentan karena kondisi perubahan secara tiba-tiba. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima, respons yang lambat terhadap perubahan. Lingkungan berbasis perubahan cepat seperti karena teknologi, regulasi, atau krisis global. Jika perusahaan tidak cepat beradaptasi dan memperbarui strategi risikonya, maka risiko-risiko yang baru bisa berkembang tanpa terkendali. Kemudian yang selanjutnya keenam, fokus berlebihan pada risiko finansial saja. Beberapa perusahaan terlalu fokus pada risiko keuangan, padahal risiko bisa datang dari berbagai aspek lain seperti reputasi, keselamatan kerja, teknologi, hukum, hingga lingkungan. Risiko non-finansial yang tidak diperhatikan bisa menjadi bencana di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, tidak adanya tanggung jawab yang jelas. Jika tidak ada yang secara khusus bertanggung jawab dalam proses manajemen risiko, maka tidak akan ada yang benar-benar mengawasi jalannya sistem tersebut. Akibatnya, penerapan risiko jadi lebih lemah dan tidak terarah.
Kemudian ini contoh kasusnya. Jadi perusahaan yang saya ambil di sini yaitu kasus dari Nokia. Nah, jadi Nokia ini gagal beradaptasi dengan perubahan pasar smartphone. Oke, jadi ini adalah latar belakangnya. Nokia adalah pemimpin pasar ponsel global hingga awal 2000-an. Namun dalam beberapa tahun, posisinya tergeser oleh Apple dan Android karena gagal beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tren pasar. Akibatnya, Nokia kehilangan pangsa pasar secara drastis dan akhirnya menjual unit ponselnya ke Microsoft pada 2014. Kemudian di sini adalah beberapa kegagalan dalam manajemen resiko dan prinsip ISO 31000 yang diabaikan. Yang pertama, tidak dinamis. Nokia tidak cukup responsif terhadap perubahan cepat di industri, khususnya kemunculan smartphone layar sentuh dan sistem operasi terbuka seperti Android. Mereka terlalu lama bertahan dengan sistem operasi lama dan meremehkan potensi iPhone serta Android. Kemudian yang kedua yaitu tidak berdasarkan informasi terbaik. Keputusan manajerial Nokia terlalu mengandalkan asumsi lama tentang perilaku konsumen, tanpa melihat data dan tren baru secara objektif. Ini menyebabkan strategi bisnis mereka tidak relevan dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ini ada kurangnya komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Nokia tidak melakukan inovasi secara berkelanjutan. Budaya perusahaan juga cenderung birokratis, membuat pengambilan keputusan lambat dan inovasi teknologi terhambat. Kemudian yang terakhir di sini ada manajemen risiko tidak terintegrasi. Risiko perubahan pasar dan teknologi tidak diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis. Fokus perusahaan tetap pada keunggulan hardware, padahal dunia sudah mulai bergeser ke software dan ekosistem aplikasi. Jadi kesimpulannya, kegagalan Nokia adalah contoh bahwa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko seperti adaptabilitas, pengambilan keputusan berbasis data, serta inovasi berkelanjutan dapat membuat perusahaan besar pun tumbang. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, manajemen risiko bukan hanya soal menghindari kerugian, tetapi juga soal bertahan dan berkembang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.